Shalom Sobat The Messenger dimanapun saat ini saudara terkasih sedang berada. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan memulai hari dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari yang kami jalani Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kami untuk kami boleh lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berilah hikmat kepada setiap kami dan berikan kepada setiap kami kerendahan hati untuk melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Saudaraku, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah cepat tanda tanya. Saudaraku, di dalam keseharian kita sering mendengar kata seperti ini. Cepatlah, buruan, atau hurry up, atau gendang, atau ojo suwe-suwe tah, cepetan opo. Sering kita mendengar kata seperti itu mungkin dalam bahasa-bahasa yang lain juga. Saudara, contoh kata tadi pada umumnya dipakai di dalam satu peristiwa yang menuntut untuk segera dilakukan, segera untuk dikerjakan. Saudara, misalnya contohnya seperti ini. Ada orang berkata, ayolah buruan gendang nikah, umurmu tuh sudah tinggi, nunggu apaan sih? Kalau sudah menikah, ada lagi, buruan, cepetan, gendang punya anak, keburu tua kamu. Kalau sudah punya anak satu, saudara pasti bisa menebak apa yang akan dikatakan orang. Segera buatkan adik, buat si kecil, kasihan gak ada teman main. Kalau sudah besar, apa yang dilakukan? Atau apa yang dikatakan? Buruan, cari kerja. Jangan tergantung sama orang tua melulu, cepetan. Segera mandiri. Kalau sudah dapat kerjaan, orang tua biasanya bilang apa? Buruan, cepetan, segera, cari pasangan, nikah. Nah, muter lagi. Kalau anak sudah menikah, apa yang dilakukan orang tua? Apa yang dikatakan oleh mereka? Buruan kasih cucu buat papa mama. Keburu papa mama meninggal, gak bisa lihat cucu. Saudara, gak ada habis-habisnya. Buruan, cepetan, gendang, segera. Cepat dan cepat. Saudaraku, ini baru satu rangkaian contoh pemakaian kata tadi dalam hidup kita. Tentunya masih ada banyak yang bisa kita jumpai di dalam peristiwa yang lainnya memakai kata tadi. Cepetan, buruan, segera, gendang. Saudara, intinya adalah di dalam kehidupan setiap kita, kata ini dipakai untuk apa? Menuntut, mendorong seseorang atau pihak lain untuk apa? Melakukan sesuatu tindakan segera dengan segera. Dan itu bisa kita lihat, kita jumpai, boleh dikatakan umum terjadi. Sering kita jumpai dalam keseharian. Namun hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana menyikapi setiap peristiwa yang hadir di dalam kehidupan kita itu seturut waktunya Tuhan. Saudara, mari kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45. Saya akan bacakan beberapa bagian ini, bagian ayat ini bagi kita semua. Saudara-saudara dapat menyimak Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan,
dia yang engkau kasihi sakit. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya Lazarus itu tinggalnya di mana? Di Betania bersama dengan dua orang saudara perempuannya, dan dikatakan si Lazarus tadi sedang sakit. Di ayat 1 dikatakan bahwa Marta adalah adik Maria, tapi saudara ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa bagian ini lebih tepat diterjemahkan dengan saudara perempuan. Kenapa? Karena tidak disebutkan dengan jelas siapa yang lebih tua antara Maria dan Marta. Kemudian Maria dan Marta, dua orang saudari Lazarus ini kirim pesan, kirim kabar, kirim berita kepada Tuhan Yesus. Apa isi pesan itu? Dikatakan demikian, Tuhan, siapa dia? Lazarus yang engkau sayangi, engkau kasih itu sedang sakit Tuhan. Pesan itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti Maria dan Marta, mereka datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan itu peduli dengan kesulitan mereka. Sehingga mereka ngomong, mereka mengalami kesedihan. Kenapa? Karena saudara yang dikasihi sedang sakit, Lazarus. Dan kemudian mereka datang kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, dia yang kau kasih itu sedang sakit. Mereka sadar bahwa Tuhan itu sayang dengan mereka. Dan dia cerita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Dan ayat yang kelima, saudara, kita bisa melihat di sana, memang Yesus sangat-sangat mengasihi Marta, kemudian Maria dan Lazarus. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar tentang apa? Yang dikatakan tadi, kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus ini berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tuhan berkata demikian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena melalui penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan menyampaikan pesan seperti itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dengan kehidupan setiap kita, termasuk Lazarus. Tuhan tuh ngerti apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita setelah ini, besok, dan selanjutnya, dan seterusnya. Tuhan tahu. Terima kasih dalam Tuhan, sekalipun Lazarus mati, Kristus sanggup kok. Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan. Tuhan Yesus sanggup untuk menghidupkannya kembali. Ya, dan melalui peristiwa itu dikatakan anak Allah dimuliakan. Yesus dimuliakan, ini berarti Allah pun dimuliakan. Kenapa? Karena Yesus anak Allah itu adalah Allah sendiri. Yesus dimuliakan, Allah dimuliakan. Saudaraku, tapi kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, kita akan perhatikan apa kira-kira yang akan kita lakukan kalau kita berada di dalam posisi Maria dan Marta. Saudara, kita akan perhatikan bersama. Maria Marta itu udah kasih kabar, sudah memberikan kabar kepada Tuhan Yesus, dan kemudian mereka berharap, sangat-sangat berharap Tuhan akan segera datang dan memberikan kesembuhan buat saudara terkasih mereka. Mereka percaya Tuhan sanggup itu. Sudah sampaikan kabar dan berharap Tuhan akan segera datang dan memberikan kesembuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya nyaur besar. Siapa? Setelah Tuhan dengar bahwa Lazarus sakit, lihat ini. Iya, Tuhan itu sengaja tinggal 2 hari. Tuhan sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada, enggak pergi-pergi. Sudah dengar berita itu, orang yang dia kasih sakit, Tuhan enggak segera jalan. Tuhan katakan tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Saudara, nah lihat itu. Orang bilang, nah loh, Tuhan udah dengar. Tuhan sudah mendengar berita itu, Tuhan tahu kalau Lazarus yang disayangi, yang dikasih itu sakit, kok enggak segera datang. Malah dikatakan tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada waktu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sayang dengan mereka, tetapi kesannya kok dia tidak bertindak. Seolah-olah dia enggak peduli. Ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada saat itu. Saudaraku, apa kira-kira yang akan kita lakukan kalau kita berada di dalam posisi Marta dan Maria?
Maria dan Marta, kita ada dalam posisi mereka. Apakah kita akan bilang begini, Tuhan ojo suwe-suwe tah. Tuhan jangan lama-lama Tuhan, buruan Tuhan tolong. Jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda. Aku tahu kok Tuhan sanggup menyembuhkan saudaraku. Bukannya Tuhan juga sayang sama dia. Tuhan sayang dengan saudaraku itu. Ayolah Tuhan segera buruan cepetan Tuhan tolong. Saudara mari kita belajar. Untuk apa? Tidak menilai kasih Allah itu dari apa yang kita rasakan. Kayaknya Tuhan gak peduli deh sama aku. Tuhan kayaknya santai amat nih. Tuhan tunda-tunda waktu untuk menolongku. Saudara, dari peristiwa tadi kita melihat bahwa apa yang mendesak bagi setiap kita rasanya cepetan mendesak bagi setiap kita, terkadang bukanlah hal yang mendesak bagi Tuhan. Tuhan itu punya agenda. Tuhan punya agenda khusus untuk setiap kita. Saudara percayalah bahwa Tuhan itu punya rancangan. Tuhan itu punya rencana. Rencana yang terbaik untuk setiap kita. Meskipun kadang waktu Tuhan itu terasa lama sekali, terasa lambat sekali berjalan, apalagi saat kita kejepit, saat kita kepepet, saat kita merasa gak berdaya, sangat-sangat menderita. Rasanya waktu Tuhan untuk menolong kita tuh lama sekali, tidak segera menolong. Saudaraku, saat menantikan uluran tangan Tuhan, mari kita tetap belajar untuk apa? Setia dan tetap mengerjakan tanggung jawab hidup kita itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita meragukan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya, nantikanlah Tuhan. Maksudnya apa? Sabar, bersabarlah menantikan. Nantikanlah Tuhan dan Dia akan datang. Datang menyelamatkan engkau, tabahlah, besarkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan dan Dia akan menolong engkau. Saudara, ayat yang ke-11, mari kita perhatikan selanjutnya kisah ini. Dikatakan demikian, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 11, Lazarus saudara kita itu, saudara kita telah tertidur, tetapi aku siapa? Yesus. Tuhan berkata demikian, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, orang berpikir bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang tidur, bobok, tidur. Tidur dalam arti yang sesungguhnya, tidur. Orang tidur, ngantuk tidur. Tetapi ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan dengan tegas mengatakan Lazarus sudah mati. Orang berpikir apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Lazarus sedang tidur, ya tidur. Tetapi Tuhan berkata apa? Maksudnya adalah dia sudah mati. Dan dia, Tuhan akan datang untuk apa? Membangunkannya. Ayat 43 dan 44, sungguh saudara, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, hidup kembali. Kembali kepada ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah, Tuhan berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Siapa? Tuhan. Pada peristiwa itu, kematian itu, syukurlah aku gak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kita berpikir, kenapa Tuhan berkata demikian? Orang yang sakit meninggal. Tuhan bilang, syukurlah aku gak hadir pada waktu itu. Lihat kalimat selanjutnya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Oh, saudara, lihat. Supaya kamu dapat belajar percaya. Dan kemudian Tuhan berkata, marilah kita pergi sekarang. Kepada orang itu, padanya. Saudaraku, lihatlah tujuan dari sakit dan kemudian matinya Lazarus. Kemudian Tuhan menunda 2 hari tidak pergi mengunjungi yang sakit itu. Kemudian peristiwa Lazarus dibangkitkan. Saudara, selain untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, untuk apa? Supaya murid-murid Tuhan Yesus itu diteguhkan kembali imannya. Supaya apa? Para murid itu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Itulah maksud Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tetapi Tuhan rindu iman para murid dikuatkan kembali, diteguhkan kembali. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, belajar dari peristiwa ini, kita belajar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap kita.
rancangan Tuhan buat setiap kita. Yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik untuk setiap kita. Kita belajar meyakini hal itu. Walaupun terkadang waktunya Tuhan itu berjalan sangat-sangat lambat. Lama sekali. Seperti kisah di depan tadi. Keendang Tuhan. Kok lama Tuhan? Sedih rasanya, beban berat dalam kehidupanku. Kapan Tuhan tolong aku? Kapan Tuhan lepaskan aku? Kok suwe Tuhan? Kok lama Tuhan? Rasanya Tuhan tidak segera tolong. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini enggak boleh kamu lupakan. Tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Saudara, tidak ada waktu terlambat atau terlalu cepat buat Tuhan. Kita belajar untuk apa? Percaya mengandalkan Tuhan. Nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nantikan uluran tangan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tetap pegang teguh bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Meskipun dalam waktu manusia itu sangat-sangat lama. Tapi yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami terjepit, ketika kami kepepet, ketika kami dalam pergumulan, ajarkan kami untuk sabar Tuhan, menantikan waktu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun itu terasa lama-lama dan lama sekali. Kami yakin percaya Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk sabar menantikan uluran tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus kami melakukan firman-Mu ini di dalam keseharian kami. Hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk membawa beberapa pokok doa kerinduan kami kepada Tuhan. Setiap kami anak-anak Tuhan, dimanapun saat ini berada, kami punya pergumulan masing-masing. Kami punya beban masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kau menjamah kami, Kau menguatkan setiap kami. Sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan setiap tanggung jawab kami. Panggilan kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Meskipun itu susah dan berat. Dan Kau dapati kami setia ketika akhir hidup kami. Tuhan, jumpai kami anak-anak Tuhan yang setia. Usaha pekerjaan kami Tuhan, siapapun anak-anak Tuhan dimanapun berada, biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan buat kami berhasil. Berikan masa depan yang baik buat anak-anak kami, keluarga kami. Berikan masa depan yang baik buat setiap kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, iman kami dalam Kau proses dan Kau dapati kami teguh di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, virus sudah mulai reda. Tetapi tolong kami Tuhan, supaya rakyat Indonesia, siapapun di negara ini, bahkan di dunia ini, boleh tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sehingga Tuhan, virus ini sungguh-sungguh lalu, sungguh-sungguh pergi dan tidak ada lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan punya rancangan yang baik untuk bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami berikan hikmat kepada mereka untuk boleh mengelola bangsa dan negara ini sebaik mungkin. Supaya rakyat Indonesia juga boleh menjadi sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak kami teringat Tuhan untuk mereka yang studi, mereka yang sudah mulai belajar tatap muka. Oh Tuhan, berkati mereka, kehidupan mereka. Sudah lama mereka belajar online dan kemudian mereka belajar tatap muka. Bila tetap mereka boleh menjaga kesehatan mereka dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin mengejar ketertinggalan mereka untuk beberapa mata pelajaran. Guru-guru berikan hikmat kepada mereka untuk boleh mengajar anak-anak dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan
setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya rancangan-Mu indah buat setiap kami. Setiap doa kerinduan kami yang tidak terucap hari ini, Tuhan boleh menyelidiki hati kami masing-masing dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami serahkan setiap kerinduan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ajarkan kami menantikan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan dari Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.